Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Mansur Akacong, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Buol. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul pembelajaran modul 1.1 koneksi antar materi pada pembelajaran ini. Pendidikan dan pengajaran tentulah tidak sama karena antara pendidikan dan pengajaran memiliki makna yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang berikut, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan secara batin. Yang selanjutnya, pendidikan merupakan sebuah bagian daripada pengajaran, yang mana pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar dapat memuliakan dirinya maupun orang lain serta menjadikannya dirinya menjadi mandiri. Dari pembelajaran tadi, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari modul 1.1, adapun pembelajaran yang saya lakukan, yakni yang pertama, hanya mentransfer materi pelajaran saja. Tuntasnya penyampaian materi lebih penting daripada memahami setiap karakter murid, yang mana saya hanya melihat pada sisi nilai pada aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya menganggap bahwa pembelajaran telah berhasil. Namun, yang berikut, murid juga hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Pembelajaran pun hanya berpusat pada seorang guru dan tidak terjadi kolaborasi antara guru dan siswa. Di mana guru tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa materi yang sudah diajarkan. Selain tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak, yang berikut meminta siswa hanya menghafal materi saja. Sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas pada saat ketika melakukan evaluasi di akhir pembelajaran atau pertemuan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu apa yang perlu berubah dari pemikiran atau perilaku kita setelah kita mempelajari modul ini. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata semua itu tidak benar dan tidak tepat. Di mana yang seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik itu aspek pembelajaran yang mempelajari tentang kognitif, afektif, sosial, maupun spiritual, serta budaya dan psikomotor dari setiap aspek pembelajaran yang dipelajari. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh serta murid sebagai subjek dalam pembelajaran, di mana murid kita memberikan kebebasan berpikir. Kemudian murid dapat mengemukakan pendapat terkait apa yang mereka pelajari, serta siswa dapat berkreasi dari apa pelajaran yang telah mereka dapatkan. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, murid sebagai subjek pembelajaran, yang selanjutnya guru sebagai fasilitator
dalam pembelajaran, serta guru dalam melaksanakan tugas harus secara ikhlas, sabar, dan tulus dalam pekerjaan yang dilakukan. Selain daripada itu, harus juga mempelajari karakteristik murid, yang mana tentu karakteristik murid itu berbeda-beda di antara satu dengan lainnya. Yang berikut memberikan kesempatan bagi murid untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Apa yang dapat segera saya lakukan dalam terapkan dalam pembelajaran di kelas, yakni diantaranya adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan materi yang diajarkan. Menerapkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, tentu kita tidak terlepas dengan memegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi pembelajaran itu menuntun. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Tentu dengan komunikasi yang baik kita bisa mengetahui karakter dan latar belakang setiap siswa kita. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi Bapak dan Ibu, khususnya pejuang pendidikan. Saya ucapkan salam dan bahagia dari saya, calon guru penggerak Angkatan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.